Keinformasi lainnya pemirsa, seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil meskipun hanya bergaji 2 juta rupiah. Perangkat desa tersebut juga sempat melontarkan tantangan kepada netizen untuk menunjukkan mobil mereka dalam komentar. Kalah gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil nah. Belanya. Sing tekangannya mobil mau apa? Tak terima sing nundut. Tunjuk no ngisor kan. Seorang perangkat desa ini memamerkan sebuah mobil mewah meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Pria tersebut diketahui adalah seorang kepala dusun di desa Randurejo, kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, perangkat desa tersebut menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak, video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun, menurut pihak desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan di sela perjalanan menuju alun-alun Purwodadi untuk mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Hingga kini, perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung kantor Bupati Pandeglang. Selain melakukan aksi unjuk rasa, warga juga membawa hadiah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang berupa 1 truk sampah. Ratusan warga Pandeglang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Mereka membawa 1 truk berisi sampah untuk memprotes kerjasama pengelolaan sampah antara Pemka Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama tersebut, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkono di Tegalogok, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa semakin marah saat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Masa pun nekat membuang 1 truk sampah di halaman kantor Bupati. Masa menyebut kerjasama pembuangan sampah ke TPA Bangkono harus dihentikan karena sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan merugikan warga Pandeglang. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September gelap itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tidak diindahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga pun meminta PMK Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkono sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, PMK Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara demo pemakzulan Bupati Pati yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 mendatang resmi dibatalkan setelah inisiator demo Ahmad Hussein memilih berdamai dengan Bupati Sudewo. Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tetap mengawal pemakzulan Sudewo. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu keberkahan bagi kita, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menemukan konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein. Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik itu tidak benar.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong dan penipu rakyat. Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Viral di media sosial cuplikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan guru sebagai beban negara. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani memberikan klarifikasi melalui unggahan Instagram pribadinya yang menegaskan potongan video tersebut adalah hoax atau rekayasa. Guru itu beban negara. Inilah video viral Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan guru sebagai beban negara. Diketahui video tersebut merupakan hasil rekayasa dari video pidato Sri Mulyani. Jika diperhatikan dengan seksama, cuplikan video Sri Mulyani terlihat sudah diedit menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Terkait video viral ini, Sri Mulyani menegaskan potongan video yang telah beredar luas adalah hoax. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Klaster ketiga di dalam ekosistem pendidikan atau belanja pendidikan adalah untuk sarana prasarana. Dari membangun sekolah, Bapak Presiden dalam hal ini sekarang meminta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian. Itu semuanya adalah masuk di dalam anggaran pendidikan, termasuk membangun rumah sakit pendidikan. Karena saya dari tadi sama Pak Menteri Kesehatan dan dia adalah ketua MBA-nya ITB, jadi harus saya sebut, kalau enggak nanti saya pulang enggak selamat sampai Jakarta. Dan itu adalah semuanya digunakan di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan penelitian di Indonesia. Ia pun mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.